mereka ini seperti itu cara-caranya, bagaimana membuat kita ini biar terpecah belah, biar saling bertikai. Mereka lah yang mengadu domba kita gitu loh. Nah sekarang ini sama informasi bahwa menyebutkan Prabowo takut dengan Balawi, Prabowo itu minder dengan Balawi, Prabowo itu punya dugaan memberikan ubur rampe ke Balawi, itu yang mengembuskan mereka sendiri. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati. Ketika saya membahas atau membuat konten yang tidak ada kaitannya dengan Balawi, sepertinya para subscriber saya ini banyak yang unfollow akun saya dan memberikan komentar beragam. Komentarnya, ngapain sih lo bahas-bahas MBG, bahas KDMB, artinya membahas sepak terjang atau kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Lo tahu apa sih? Udah bahas nasab aja. Kurang lebih komentarnya seperti itu, dan saya juga berpikir bahwa saya nyatakan dengan tegas sekali di sini ya, persoalan nasab palsu klien Balawi udah selesai. Selesai yang seperti apa? Banyak sekali. Banyak sudut pandangnya. Ya diantaranya bahwa nasab palsu klien Balawi ini kalau dari sudut pandang masyarakat memahami selama diskursus kurang lebih 4 bahkan sampai 5 tahun, meskipun dia makin landai ya volume obrolan di sosial media itu, tapi masyarakat udah tahu persis bagaimana memang klan Balawi selama ini atau para habaib itu yang muncul di sosial media untuk mengeksistensi mereka di panggung-panggung sholawatan, di panggung-panggung majelis kubro, di panggung-panggung haul, itu menggunakan predikat sebagai durian Nabi. Kalau nggak seperti itu, bubar tuh jamaah. Tapi ternyata klaimnya tidak sepenuhnya terkonfirmasi secara kajian sejarah yang ditulis Kimaduddin, secara kajian filologi Dr. Manakem Ali, secara DNA Dr. Sugeng Sugiharto. Clear kan? Apalagi yang mau dibahas? Mau dibolak-balik apa lagi? Kalau hari ini pun saya akan membicarakan lagi mengenai para habaib itu tentang sepak terjang secara politik yang sekarang ini sudah bukan lagi rezimnya Joko Widodo, rezim Prabowo Subianto. Nah ini yang ingin saya kupas secara mendalam supaya di akhir saya nanti narasi yang saya sampaikan ini kita tidak salah paham lagi, kita tidak terjadi lagi seperti bola salju yang ikut tuh makin menjadi besar dan akan menjadi bom waktu di antara kita. Kita ini siapa? Saya, Anda yang selama ini ngikutin channel saya, kemudian teman-teman yang lain yang juga sama konten kreator membicarakan mengenai nasab palsu klien Balawi, dan juga para ulama-ulama yang sampai detik ini konsisten bagaimana ngemplangi para habaib yang ada di sosial media itu supaya tingkahnya nggak kurang ajar lagi gitu loh. Ini yang saya maksud. Mari kita mulai. Jadi rumor yang mungkin Anda sepakati atau Anda yakini sebagai sebuah kebenaran mengenai perpecahan di dalam organisasi seperti PWLS, kemudian banyaklah organisasi-organisasi yang terbentuk ketika diskursus nasab ini berlangsung, ada perpecahan. Itu bukan perpecahan yang artinya secara ideologi berseberangan lagi. Artinya lagi secara faktualnya mungkin ada sempalan-sempalan yang sudah mengundurkan diri dari PWLS, bubar, kemudian bikin apa lagi. Itu bukan soal ideologi. Itu masalah
biasa dalam berorganisasi. Terjadi kesalahpahaman saja. Tetapi ideologi kita sama, tetap konsisten untuk menjaga bangsa ini, untuk menjaga NKRI ini. Kita kan bukan TNI, kita juga bukan Polri kan. Tugas kita nggak seperti TNI, jelas. Tugas kita juga bukan seperti Polri, jelas. Tugas kita adalah menyuarakan mengenai gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi di di masyarakat nyata itu, di masyarakat awam ya, atau akar rumput itu, tentang sepak terjang klan Ba'alawi, yang sekarang sudah rungkat nasabnya. Konteksnya adalah sepak terjang politik. Mereka ini sekarang udah kesana sini nih, nyari pijakan nih. Jadi sekali lagi tidak ada perpecahan secara ideologi. Kalaupun ada, itu hanya masalah administrasi, bikin kelompok baru, saya kira wajar, itu masih dalam tahap yang bukan berarti bubar, bukan. Kesalahpahaman biasa, yang normatif aja, tidak menyangkut kepada ruh ideologi, bagaimana terus kita menyuarakan dan menjaga bangsa ini tidak seperti Polri dan TNI. Itu saja sih intinya. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana kita membendung klan Ba'alawi supaya memang tidak mempunyai ruang yang sangat luas, kita persempit lagi gerakan-gerakan politik mereka itu, seperti yang kita lihat bersama nih kemarin ya, bahwa ada rumor, ada dugaan yang muncul di permukaan, salah satu Habib Ba'alawi itu dirumorkan, diduga diberikan ubur rampe sekian jumlahnya dari utusan khusus presiden, saya nggak sebut namanya, yang sudah sowan ke mereka semua itu, ke para Ba'alawi maksudnya, untuk diam. Itu salah besar. Rumor itu salah besar. Justru rumor itu dihembuskan dari mereka sendiri. Kan mereka ini licik memang. Memicu masalah sendiri, jadi menggembuskan isu sendiri. Ya, seperti contoh nih ya, contoh yang kemarin, yang saya juga nggak tahu perkembangannya seperti apa, tentang Bahar Demit yang di Tangerang kemarin, dengan saudara kita, Kang Rida Banser. Ada rumor kan, ada isu kan, dugaan PP Ansor bermain kan dengan si Bahar ini kan, dengan ubur rambut sekian-sekian kan, supaya masalahnya selesai kan. Ini rumor yang mengembuskan dari mereka sendiri. Bahkan yang ngomong tuh pengacara si Bahar Demit sendiri kan. Supaya kita akhirnya terpecah belah nih. Di antara kita, khususnya di PP Ansor di Tangerang. Jadi mereka ini seperti itu cara-caranya, bagaimana membuat kita ini biar terpecah belah, biar saling bertikai. Mereka lah yang mengadu domba kita gitu loh. Nah sekarang ini sama informasi bahwa menyebutkan Prabowo takut dengan Ba'alawi, Prabowo itu minder dengan Ba'alawi, Prabowo itu punya dugaan memberikan ubur rampe ke Ba'alawi, itu yang mengembuskan mereka sendiri. Bukan dari kelompok kita gitu loh, bukan. Ini salah satu cara untuk akhirnya apa? Nah, kebetulan juga muncul kan, ada PWI nyempal, pisah, nggak lagi mau bergabung. Supaya ini menjadi matching gitu loh. Menjadi mention gitu loh. Cocok gitu loh. Kalau di cocologi, wah bener nih. Padahal itu semua keliru. Itu hanya bersamaan kejadiannya, tapi beda. Tidak ada kaitannya gitu loh. Jadi sekali lagi, kalau kita itu gampang diadu domba, gampang disulut amarah kita, karena kita selalu memelihara otak kita itu supaya jadi sumbu pendek, ya gampang dipecah belah, gampang diadu domba. Siapa pelakunya? Ba'alawi. Sampai hari ini. Fix ya, no debat ini. Gitu loh. Jadi, di antara kita, bagi teman-teman yang masih setia melihat channel saya, kemudian teman-teman YouTuber yang lainnya, kalau saya membahas yang lain, ya itu bukan berarti terus
melenceng dari apa ideologi, bukan ya, kan kita bebas mau membahas apa saja, bebas kan, menyuarakan tentang sesuatu peristiwa yang itu juga kita punya asumsi-asumsi yang berbeda kan. Soalnya ini bukan, sekali lagi ya, di dunia sosial media ini bukan soal salah atau benar, bukan soal menang atau kalah. Bukan, ini proses pemikiran, proses perenungan, proses pendewasaan pikiran kita. Supaya kita kaya dengan berbagai macam pengetahuan. Yang akhirnya kita sendiri tidak terpaku kepada satu sumber informasi, karena itu sudah luar biasa cepatnya informasi masuk ke dalam diri kita, ke dalam pikiran kita. Kita akhirnya membuat blok, membuat filter. Bagaimana ketika mendengar berita, melihat berita, kita bandingkan dulu, ini beritanya benar enggak, ini terkonfirmasi enggak. Intinya begitu gitu loh, kalau kita itu sudah bangkotan di sosial media, bukan malah tambah goblok gitu loh. Tujuannya begitu. Jadi, contoh nih ya sekarang ini, di VT saya ini maksudnya, coba Anda simak VT dari seorang Balawi, siapa namanya, Pak Agil itu, yang petentang-petenteng, bacot nggak jelas, menjual nama Gibran karena kedekatannya. Ini kan salah satu cara mereka kan. Salah satu cara mereka, wah ini gue tetap diakuin nih. Walaupun lo bagaimana caranya mau mengadu domba, mau memframing, menghina Balawi, saya masih eksis bersama Gibran. Ini kan salah satu contoh trik bulus para Balawi kan. Si Bagil itu kan. Anda simak coba videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat sebagai bentuk konsistensi saya pembelaan terhadap pemerintahan yang sah. Sebagaimana tahun-tahun yang lalu pembelaan saya terhadap Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7, tentang banyaknya orang yang memfitnah beliau, ingin menggulingkan pemerintahan beliau, ingin makar kepada beliau. Maka hal ini pun terjadi kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto. Untuk menjaga konsistensi saya, beserta umat, beserta para pengikut saya, jamaah saya seluruhnya, yang jumlahnya lebih dari 50.000 orang, siap untuk berangkat. Dari PT Bagil itu, yang tiba-tiba NKRI, tiba-tiba cinta tanah air, ya itu benar atau salah, kemudian itu yang intinya kalau kita amati itu tulus nggak ya? Saya tidak akan menyoroti tentang salah atau benar, dia tulus atau tidak. Saya nggak ada urusan. Tapi intinya kita udah tahu bersama. Kembali lagi ke omongan saya di awal bahwa itu hanya trik saja, itu hanya tipu muslihat aja yang disuarakan oleh klien Balawi, Habib ini gitu loh. Untuk mencari opportunity, untuk mencari posisi, supaya sekarang ini mereka dapat tempat yang nyaman di mata Presiden Prabowo Subianto. Itu intinya. Karena mereka ini mainnya nggak cuma 2 kaki, bisa 1000 kaki. Menclok sana, menclok sini, menclok sana, menclok sini. Tetap eksis jadi benalu bangsa ini. Ya kita nggak tahu apa maksud pribadi si Bagil itu dengan ngomong seperti itu. Tapi secara keseluruhan, secara umum, kita bisa menangkap bahwa itu hanya omon-omon gitu loh. Jadi pamer bahwa, sekali lagi, Presiden Prabowo Subianto jelas dan terkonfirmasi. Sekarang mungkin bukan ragu-ragu lagi terhadap Balawi, tapi udahlah, goodbye, nggak ada urusan lagi dengan Balawi. Artinya secara keyakinan Prabowo Subianto soal mereka itu siapalah, klaim apalah, itu udah nggak dibikin lagi. Tidak menjadi agenda dari seorang Presiden Prabowo Subianto, klan Balawi ini
diposisikan seperti ketika di zaman Jokowi. Lu kok bisa? Lu bisa kan Lutfi bin Yahya jadi Watimpres waktu itu. Sekarang nggak ada ceritanya. Udah nggak ditoleransi lagi. Palau ini mendapat posisi yang strategis di nomenklatur, di kepemimpinan, menjadi bagian dari postur government Prabowo Subianto. Nah, sekarang tinggal PBNU nih, gimana nih? Apakah masih mau menggunakan para Balawi? Lu Balawi kan nggak semuanya jelek. Nggak nyambung kalian ini, benar-benar deh. Yang ada di sosial media, ya itulah yang ingin mencari panggung gitu loh. Itu yang kita gebuk gitu loh. Gimana sih? Kalau orang yang memang benar-benar tidak mau menawar-nawarkan dirinya untuk dijadikan apa atau mencari jabatan, ya mereka diem kan, tidak mungkin muncul di sosial media kan, logikanya kan begitu. Gimana sih? Kok tiba-tiba diskusinya di melenceng, ini kan nggak semua Balawi seperti itu. Bagaimana sih cara berpikirnya? Bukan itu maksudnya gitu loh. Nah, kembali lagi, sepak terjang klan Balawi ini memang sudah dipersempit oleh government Prabowo Subianto. Dan nggak mungkin dong dengan visi dan misinya yang mau hilirisasi ya Prabowo ini. Semua kekayaan atau sumber daya alam Indonesia ini agar diolah dalam negeri dalam bentuk barang jadi dan diekspor ini masih diusilin dengan kelompok-kelompok yang selalu ngopeni isu tentang jualan agama, apalagi jualan nasab. Kan taek itu, nggak ada artinya lah, nggak ada fungsinya amat. Apa sih? Orang mereka juga nggak paham soal seperti itu. Pahamnya cuma ngemplot, gembrot, jadi benalu. Udah, Balawi itu seperti itu. Cuman seperti itu aja. Contoh kemarin, belum lama ini. Orang PKS, Anda pasti udah tahu lah. Yang nggak tahu dari mana tiba-tiba ngomong seperti itu. Tentang ulama di Madura yang terlibat narkoba. Ngomongnya di gedung parlemen lagi. Itu apa tujuannya? Untuk memicu aja sebetulnya. Yang sebetulnya, yang diomongkan, ya dia sendiri sebetulnya gitu loh. Kan selalu bikin gara-gara terus kan, Balawi ini kan. Yang jelas tidak ada sumbernya, tidak terverifikasi, asal bacot, asal nyelkop, tiba-tiba minta maaf. Apa nggak apa yang ditonyo dasi itu orang seperti itu? Itu loh. Makanya sebagai seorang yang bodoh amat lah dikatakan sok NKRI, sok cinta anak, bodoh amat. Yang pasti kita memang tetap mencintai bangsa ini. Tanpa ada syarat apapun. Titik, kita cinta, sudah. Bahwa negeri ini harus kita jaga. Dan tugas kita bukan seperti TNI atau seperti Polri. Udah, kita intinya begitu saja. Dan banyak sebetulnya kan apa namanya? Bukan kanal ya, apa namanya? Kelompok-kelompok yang itu minoritas yang terus menggerus melakukan gerakan-gerakan, katakanlah gerakan separatis, baik itu separatis yang kasar, lembut sekali untuk tujuan kelompok mereka ada. Ini bergerak tetap. Tapi itu kan tugasnya TNI, tugasnya Polri kan. Dan tugasnya penanganan badan intelijen kan. Yang penanggulangan tentang teroris ada kan tugas mereka. Nah, tugas kita menyuarakan terus itu. Supaya penyadaran-penyadaran, narasi-narasi penyadaran ini dipahami oleh kita semua. Bahwa ini bukan dalam konteks mana yang paling sok suci, mana yang paling sok benar, ya sok gembeleng, sok tahu, sok paling iya, ya omong, bukan. Ini menyuarakan tentang apa yang kita rasakan yang terjadi di masyarakat, supaya masyarakat mewaspadai kelompok-kelompok yang punya tujuan tertentu, punya agenda tertentu untuk memecah belah bangsa ini
yang tidak jauh dan tidak bukan isunya ngopeni tentang agama, jualan agama. Dan hari ini mudah-mudahan itu sudah tidak ada lagi isu tentang jualan agama. Gitu loh. Jadi clear ya, sekali lagi, Bapak Prabowo Subianto tidak pernah takut dengan siapapun juga gitu loh. Apalagi cuma dengan Mbak Alawi. Aduh, kacau nih. Muhyiddin nih bang. Cara memframingnya itu terlalu bodoh gitu loh. Terlalu apa ya? Norak gitu loh. Tidak elegan. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.